Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Vila Sigalemba, jurusan Akuntansi Keuangan Prodi D4 semester 5, kuliah di Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah yang berjudul Audit Kas dan Setara Kas dengan dosen pengajar Bapak Antonius Adolf Tandi. Nah, yang pertama, apa sih kas dan setara kas itu? Menurut PSAK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.3, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro, sedangkan setara kas atau biasa disebut dengan cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas terdiri dari uang tunai, post wesel, certified check, kasir cek, cek pribadi dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu kas di tangan perusahaan yang terdiri dari penerimaan kas yang belum disetor ke bank yang berupa uang tunai, post wesel, certified check, kasir cek, cek pribadi dan bank draft, serta saldo kas kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Unsur yang kedua yaitu kas di bank yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai siklus kas. Kas terdiri dari 3 sistem yang masing-masing terdiri dari berbagai jaringan prosedur. Sistem yang pertama adalah sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas yaitu prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai, prosedur penerimaan kas dari penerimaan piutang, prosedur setoran ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas. Sistem yang kedua adalah sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas yaitu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dan sistem yang ketiga adalah sistem kas kecil. Sistem kas kecil yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil atau impress fund system dan fluxional fund system. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya kita akan membahas sifat dan contoh kas dan setara kas. Sifat kas dan setara kas yaitu merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari, dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup, maka perusahaan akan beroperasi dengan lancar, terutama dalam kegiatan pengeluaran kas yang meliputi pembelian barang dan jasa, memiliki harta, membayar hutang, membiayai operasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Contoh kas, yang pertama ada kas kecil, yang kedua saldo rekening giro di bank, ketiga bond sementara atau IOU, yang keempat, bond kas kecil yang belum di-reimburse. Kelima, cek tunai yang akan didepositkan. Contoh bukan kas ada deposito berjangka atau time deposit yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Cek mundur dan cek kosong, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik dalam maupun di luar negeri. Dan setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Contoh setara kas yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, commercial paper, sekuritas utang pemerintah. Contoh bukan setara kas adalah investasi dalam bentuk saham atau saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan atau redemption date telah ditentukan. Yang kedua, surat utang pemerintah yang dibeli 3 tahun lalu tidak dapat jadi setara kas selama 3 bulan menjelang jatuh tempo. Yang terakhir, marketable securities. Berikut prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Kas yang dicantumkan di neraca adalah saldo kas yang ada di tangan perusahaan pada tanggal tersebut dan saldo rekening giro di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain.
Yang kedua, kas dalam bentuk valuta asing harus dicantumkan di neraca sebesar nilai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang ketiga, unsur-unsur berikut harus disajikan secara terpisah dari unsur kas di neraca jika jumlahnya material, yaitu yang pertama, tabungan bank, yang kedua, dana untuk perluasan pabrik, dana pelunasan hutang atau dana lain yang tidak dijadikan untuk keperluan modal kerja. Yang ketiga, saldo bank minimum yang disyaratkan oleh bank dalam suatu perjanjian penarikan kredit. Yang keempat, saldo di bank luar negeri yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis di luar negeri dan tidak dapat segera diubah ke dalam mata uang rupiah karena batasan-batasan. Yang terakhir, persekot biaya perjalanan atau persekot lain kepada karyawan. Nah, selanjutnya tujuan pengujian substantif terhadap kas. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Beberapa ciri internal kontrol. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Ciri internal kontrol yang kedua adalah pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah oleh kepala bagian akuntansi yang ketiga. Digunakannya impress pound system untuk mengelola kas kecil, penerimaan kas, cek dan giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya. Uang kas disimpan di tempat yang aman, uang kas harus dikelola dengan baik, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, auditor harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Karena itu, auditor harus melakukan kas opname dan mengirim konfirmasi ke bank. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lain. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar. Tujuan yang keempat untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Dan yang selanjutnya yaitu untuk memeriksa apakah penyajiannya neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut SAK, kas dan setara kas disajikan di neraca sebagai harta lancar. Kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktiva lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Prosedur pada pemeriksaan kas dan setara kas mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan kas dan bank. Istilah siklus dari awal sampai akhir membuat auditor sangat menaruh perhatian terhadap internal kontrol perusahaan atau entitas. Internal Control Questionnaire atau ICQ dapat digunakan sebagai sebuah alat untuk mendapatkan pandangan terhadap internal kontrol perusahaan. Selanjutnya, auditor dapat membuat flowchart dan penjelasan naratif sebagai tindak lanjut dari proses tanya jawab kepada klien dengan ICQ tersebut. Hasil pengujian internal kontrol atas kas dan setara kas akan menentukan luasnya lingkup uji substantif yang akan dilakukan auditor. Semakin besar risiko internal kontrol suatu perusahaan atau dapat dikatakan bahwa internal kontrol perusahaan tersebut tidak berjalan efektif, maka lingkup uji substantif akan diperluas serta bukti audit yang diperlukan kuantitasnya menjadi lebih banyak. Yang kedua, membuat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, misalnya per 31 Desember 2011, atau kalau belum selesai boleh per 31 Oktober 2011 atau 31 November 2011. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual atau di luar kebiasaan atau tidak.
Top schedule adalah salah satu kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang berfungsi sebagai lembar awal yang menunjukkan hasil pemeriksaan auditor secara umum atau kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan cash account atau perhitungan fisik uang kas atau kas opname per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Cash account atau kas opname selain dapat digunakan pada kas besar perusahaan atau entitas, dapat dilakukan juga pada petty cash atau kas kecil yang dimiliki perusahaan atau entitas tersebut. Dengan memperhatikan sistem yang digunakan yaitu Impress Fund System atau Fluctuating Fund System. Yang keempat, mengirim konfirmasi atau mendapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan kas opname. Hal ini terkait dengan pertimbangan cost benefit oleh auditor atas saldo kas pada cabang perusahaan yang jauh tidak terlalu besar. Yang kelima, mengirim konfirmasi untuk seluruh bank yang dimiliki perusahaan. Surat konfirmasi atas saldo kas bank biasanya juga berisi jumlah kredit perusahaan tersebut, pendiskontoan wesel tagih, dan lain-lain. Yang keenam, meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalkan per 31 Desember 2011, kalau terpaksa atau kalau belum selesai yang Desember dapat diminta untuk tanggal neraca per 31 November 2011. 7. Melakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa rekonsiliasi tersebut serta mengusulkan audit adjustment jika terdapat kesalahan. Yang ke-8, melakukan pengkajian ulang atau review jawaban konfirmasi bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Pembatasan dapat terjadi karena pembekuan rekening bank yang dimiliki perusahaan oleh pihak Dirjen Pajak sehubungan dengan permasalahan pajak perusahaan. Selain itu juga terdapat kemungkinan pembatasan yang disebabkan oleh pembentukan sinking fund untuk pelunasan obligasi atau ekspansi perusahaan. Yang ke-9, memeriksa interbank transfer atau transfer antar bank, kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan window dressing. Kasus kitting dapat terjadi jika perusahaan memiliki lebih dari satu rekening bank dan perusahaan melakukan transfer antar bank, namun pencatatan pembukuan terkait mutasi pada salah satu bank belum dilakukan. Khususnya mutasi berkurangnya saldo kas bank karena transfer dana. Hal tersebut menimbulkan overstate yang selanjutnya akan menimbulkan window dressing agar laporan keuangan terlihat lebih cantik. Yang ke-10, memeriksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kewajaran angka piutang per tanggal neraca atau terdapat uncredited liabilities atau kewajiban yang belum tercatat. Yang ke-11, memeriksa pengakuan dan konversi kas dan setara kas jika ada dalam mata uang asing. Konversi kas dalam mata uang asing harus menggunakan kurs tengah per tanggal neraca pukul 4 dan mencatat selisih kurs yang timbul akibat konversi tersebut. Yang ke-12, memeriksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan CALK sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, seperti SAK, ETAP, atau IFRS. Menurut SAK, ETAP bab 7 tentang laporan arus kas, giro yang mengalami overdraft atau cerukan bank akibat kelebihan penarikan melebihi saldo pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Oleh karena itu, giro bersaldo kredit perlu direklasifikasi ke dalam pos utang lancar. Yang ke-13, membuat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan cash on bank. Setelah seluruh pekerjaan dalam prosedur pemeriksaan kas dan setara kas pada poin 1 tadi sampai dengan 12 telah dijalankan. Kesimpulan pada top schedule memberikan gambaran menyeluruh terkait hasil pemeriksaan kas dan setara kas perusahaan atau entitas. Kewajaran atau ketidakwajaran kas dan setara kas perusahaan atau entitas akan menjadi tolak ukur siklus dari awal sampai akhir. Sudah berjalan baik atau belum bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut selanjutnya dapat menjadi masukan dalam manajemen letter KAP kepada manajemen perusahaan. Jadi, kesimpulan kas dan setara kas merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kas dan setara kas menjadi salah satu penilaian penting bagi auditor dalam meyakinkan diri untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Pengelolaan kas dan setara kas tidak dapat dipisahkan dari struktur pengendalian internal yang baik. Semakin baik struktur pengendalian internal terkait kas dan setara kas, akan semakin memudahkan auditor dalam memeriksa kas dan setara kas perusahaan, sehingga kewajaran kas dan setara kas menjadi hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan kepada saya. Shalom.